Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian persamaan linear dua variabel. Ini nyambung dengan website Bumet ya. Di sini mengenai kasus Bu Retno yang dimana dia itu mendapatkan uang 10.500 di kotak kejujurannya, tapi tidak tahu uang 10.500 itu si siswanya itu buat beli apa aja. Jadi kan Bu Retno itu kan menjual di koperasi. Terus dia mengadakan kotak kejujuran. Jadi siswanya itu membayar, meletakkan di kotak kejujurannya itu. Dan Bu Retno itu mendapatkan uang 10.500 di kotak kejujurannya. Terus kebingungan tuh. Terus karena dia kebingungan, Bu Retno menentukan daftar harga yang akan dijual, Mas. Yang akan dijual di koperasinya. Harga pensil sama harga penghapusnya. Kayak satu penghapus itu 2.500, maaf, satu pensil itu 2.500, dua pensil 5.000, tiga pensil 7.500, dan seterusnya. Ada penghapus, satunya itu 1.500, duanya itu 3.000, dan seterusnya. Oke, baik, kita lanjut. Oh ya, Bu Retno ini juga mengira bahwa barangnya itu yang terjual adalah tiga pensil dan dua penghapus. Tapi apakah ada kemungkinan lainnya? Bisa jadi dong kalau misalnya dia siswanya itu beli berapa pensil, berapa menghapus, totalnya juga 10.500, juga bisa aja totalnya 10.500. Sini kita ke persamaannya terlebih dahulu. Di yang pertemuan pertama itu kan udah dijelasin mengenai bentuk umumnya ya. Nah, di sini ada 2.500P ditambah 1.500H sama dengan 10.500. P-nya itu adalah banyaknya pensil, H-nya itu adalah banyaknya penghapus. Hapusan ya pensil, karena depannya sama-sama P, jadi dibedain aja. P penghapus, H hapus. Pensil, H hapusan. Di sini sama itu. Ini kan pakai variabel P sama variabel H. Di AP ditambah eh, DH sama dengan 10.500. A-nya itu satu pensilnya berarti ya. Ini kan satu pensil tadi 2.500. 2.500 dikali P ditambah satu penghapusnya tadi itu 1.500. Dikali banyaknya penghapus sama dengan 10.500. Jadi itu berapa pensil sama berapa penghapus yang bisa menghasilkan totalnya itu harganya 10.500. Tadi Bu Retno mengira bahwa yang terjual itu tiga pensil dan dua penghapus. Kita coba nih. Berarti kan P-nya diganti tiga. Mengiranya tiga pensil sama dua penghapus. Hanya itu diganti dua. Tadi satu pensilnya kan 2.500. Sama satu penghapusnya itu 1.500. Di sini 2.500 dikali 3 itu 7.500. Terus 1.500 dikali 2 itu sama dengan 3.000. Kita jumlahkan nih 7.500 ditambah 3.000. 10.500. Oh, berarti sama dengan ini kan? Jadi, iya itu merupakan penyelesaian dari kasus Bu Retno ini. Bahwa bisa jadi siswa itu membeli tiga pensil dan dua penghapus. Berarti benar. Nih, tapi ada contoh lain juga. Siswa bisa juga eh, tidak membeli pensil, tapi dia membeli penghapusnya sebanyak 7. Jadi dia membeli penghapusnya 7. Tapi dia tidak membeli pensil. Terus tidak membeli pensil.
Berarti satu pensilnya kan 2.500. Tapi dikali 0 karena tidak membeli. Ditambah 1.500. Satu penghapusnya dikali 7. Jadi 2.500 kali 0 itu 0. 1.500 dikali 7 itu 10.500. Berarti benar. Bisa jadi siswa itu membeli 7 penghapus tetapi tidak membeli pensil. Nah, untuk yang bukan penyelesaian. Nih ya, ada dua. Di sini siswa ada mencoba menebak. Jadi menebak itu 4 pensil, 4 pensil sama satu penghapus. Setelah ditebak, kan satu pensil itu dari 500. Menebak bahwa yang membeli pensil itu 4 dan membeli penghapusnya itu 1. 2.500 dikali 4 itu kan sama dengan 10.000. Ditambah 1.500 dikali 1 itu kan 1.500. Nah, 10.000 ditambah 1.500 itu kan sama dengan 11.500. Nah, itu kan tidak sama dengan 10.500. Maka ini bukan penyelesaian. Yang satu pensil dan 5 penghapus juga begitu. Hasilnya tidak sama dengan 10.500. Nah, untuk kasus Bu Retno seperti itu. Selanjutnya, kita ke bawah. Nah, di sini ada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah 3y dan x negatif y sama dengan 1. Di sini kita bisa menggunakan 3 metode. Dapat aja ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Kita ke bawah. Di sini soalnya tadi 2x plus 3y ditambah 12 dan x negatif y sama dengan 1. Kita menggunakan metode eliminasi. Di sini ini kita mengeliminasi sebuah variabel. Jadi gini. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini persamaan ke satunya. Terus ada x negatif y sama dengan 1. Ini persamaan keduanya. Ingat tadi kan sistem itu memiliki harus lebih dari satu persamaan. Ini kan ada 2 persamaan. Di sini kita mengeliminasi salah satu variabelnya, mau x atau y-nya. Di sini yang pertama kita mau mengeliminasi variabel x. Sini, ini. Kehapus semua. Ini, ini sih. Ada. Bisa dihapus. Udah, nggak apa-apa. Ini berarti mengeliminasi variabel x-nya. Yang pertama. 2x ditambah 3y sama dengan 12. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, x negatif y sama dengan 1. Kita harus menyamakan variabel yang ingin dieliminasinya. Jadi ini 2x berarti bawahnya juga 2x. Nah, kita mau mengeliminasi x-nya. Berarti gimana caranya supaya variabel ini sama? Yang ini dikali 1, persamaan pertama dikali 1, persamaan kedua dikali 2. Karena kan kalau 2x dikali 1 itu 2x. X dikali 2 itu 2x. Jadi sama. Berarti ini sama 2x plus 3y sama dengan 12. Kali 2 berarti 2 dikali x, 2x. 2 dikali negatif y, negatif 2y. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, habis itu,
ini diapakan ditambah atau kurang. Supaya kita ingin membuat ini 0, kita kan mau mengeliminasi X-nya. Jadi kita buat ini 0. Berarti 2X diapakan. Diapakan 2X biar hasilnya 0. Kalau ditambah kan jadinya 4 dong dia. Tapi kalau dikurang 2X kurang 2X sama dengan 0. Berarti dikurang. Berarti ini habis. Eh, hilang. Terus saya. Gimana? Bisa dihapus. Berarti ini 3Y. Ini, tunggu. Sorry. 3Y dikurang negatif 2Y. Negatif 2Y. Berarti 3Y ditambah 2Y. Itu sama dengan kan 5Y. Berarti di sini 5Y. Berarti ini, yang ini 12 dikurang 2 sama dengan 10. Berarti 5Y sama dengan 10. Nah, Y ini sama dengan 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti Y-nya kita dapat di sini adalah 2. Ini Y-nya. Sekarang kita mengeliminasi Y-nya. Tadi kan mengeliminasi X, sekarang mengeliminasi Y. Sini. Mengeliminasi Y. Kita tulis lagi persamaannya 2X ditambah 3Y sama dengan 12. X negatif Y sama dengan 1. Kita berarti ingin membuat Y-nya ini sama. Bagaimana dia bisa sama? Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Karena kan ini berarti dikali 1 itu 2X plus 3Y sama dengan 12. Karena kalau persamaan kedua dikali 3, berarti 3 dikali X, 3X ditambah 3 dikali negatif Y. Maaf, ini negatif. Negatif 3Y. Ini kan udah sama nih, sama-sama Y, sama-sama 3Y. Terus 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini kita apakan nih? Supaya Y-nya itu 0. Habis. 3Y diapakan dengan negatif 3Y. Biar hasilnya 0. Kalau 3Y negatif dikurang 3Y, negatif 3Y, ini kan jadi tambah. Nanti jadi 6 dong. Tapi kalau 3Y, ini tambah, ini kan jadi kurang. Berarti sama aja 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. Berarti kita tambah. Ini habis, berarti 2 ditambah 3X, 2X tambah 3X, 5X. Sama dengan 12 tambah 3, 15. X-nya sama dengan, ini 15 dibagi 5. Sama dengan 3. Nah, didapat nih. X-nya itu sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya dari 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X negatif Y sama dengan 1 adalah HP-nya X-nya dulu yang ditulis 3,2. Ini X, ini Y. Seperti itu. Dengan sekarang menggunakan metode substitusi. Metode substitusi berarti ini memasukkan variabel. Jadi ini memilih mau yang mana, mau yang 2X plus 3Y sama dengan 12 atau X negatif Y sama dengan 1. Ini aku pilih, ini bebas ya. Mau pilih yang mana, aku milih yang ini.
yang kecil angkanya gitu ya. X negatif Y sama dengan 1. Kita bikin Y sama dengan aja ya. Y sama dengan. Berarti negatif Y ini kan 1 karena dia pindah ruas. Jadi negatifnya kan plus. Karena pindah ruas jadi negatif X. Ini kan ada negatif nih. Ini kan sama aja 1 ya. Negatif 1 Y. Y sama dengan 1 dikurang X dibagi ini. Kan ini negatif. Bagi negatif Y. Maaf dibagi negatif 1. Maaf, maaf. Jadi ini 1 dibagi negatif 1 itu kan negatif 1. Eh, negatif X dibagi negatif 1, negatif bagi negatif kan positif. Jadi plus X. Jadi karena biar enak, posisinya jadi X-nya di sebelah kiri. Biar biar negatif, berarti ini X yang positif, angka satunya negatif. Ini yang Y-nya, Y sama dengan X negatif 1 kan berarti udah nggak bisa lagi nih. Kita ke persamaan yang ini nih, berarti. Tadi kan pakai yang ini. Berarti sekarang yang ini. Yang 2X plus 3Y sama dengan 12. Di sini kita tulis 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini kita substitusikan ke sini nih. Ini kan ada Y. Y-nya kan tadi kan sama dengan X negatif 1. Kita masukkan yang Y ini. Y-nya tadi kita ganti X negatif 1 sama dengan 12. Ini 2X tambah 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 3, min 3. Sama dengan 12. Ini 2X ditambah, ini kita kumpulin. Ini 2X plus 3X sama dengan 12. Nah, ini pindah ke kanan nih. Pindah ke kanan, dia kan nggak ada variabelnya. Pindah ke kanan yang negatif jadi positif. 3. Berarti 2X tambah 3X itu 5X. 12 tambah 3 itu 15. Jadi X sama dengan 15 dibagi 5 dengan 3. X-nya didapat ketemu 3. Nah, sekarang kita hmm, tadi mencari Y-nya. Y-nya kan tadi kan sama dengan X negatif 1. Kita udah dapet nih X-nya 3. Kita masukin aja nih. Berarti Y sama dengan X-nya berapa? 3. 3 kurang 1. Sama dengan 2. Ketemulah di sini. Y-nya sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Sama kan dengan yang tadi. Nah, kita lanjut ke metode grafik. Soalnya masih sama ya. Nah, di metode grafik ini kita memisalkan, ini kan ada dua persamaan kan. Ini dan ini. Di setiap persamaan itu kita misalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0. Jadi gini. Ini yang persamaan pertama dulu ya, yang 2X plus 3Y sama dengan 12. Di sini memisalkan X-nya itu sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 3Y. Aduh, maaf. Terus. Kita ulang aja 2X plus 3Y sama dengan 12.
kita memisalkan X-nya itu sama dengan 0, berarti tadi 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 2 dikali 0 itu 0, ditambah 3Y sama dengan 12. Y-nya berarti 12 dibagi 3 itu 12 dibagi 3 itu 4. Habis memisalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 3 kali 0. Sekarang Y-nya yang 0. Sama dengan 12. 2 dikali X, kan 3 kali 0 tuh 0 ya, nggak usah ditulis lah. Sama dengan ini 12. Berarti X-nya 12 dibagi 2, ini sama dengan 6. Berarti ketemu di sini X, Y, X-nya 6, Y-nya 4 untuk persamaan yang pertama ini. Kita gambar dulu nih. Warna garisnya kalau bisa berbeda biar tidak bingung ya. Untuk 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini jadi 0. Tadi kita udah ketemu nih X-nya sama dengan 6. Kita cari X-nya ini kan X. Ini. Nggak bisa. Ini X, ini Y. X-nya sama dengan 6. Jadi sini. Y-nya sama dengan 4. Sini. Ini untuk yang 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita tarik ini. Ini garis yang tadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Sekarang yang kedua itu yang X negatif Y sama dengan 1. X negatif Y sama dengan 1. Kita misalkan juga nih X sama dengan 0. Berarti kalau ini 0, nggak usah ditulis, langsung negatif Y sama dengan 1. Y sama dengan, ini kan 1 nih. 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Terus Y-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Kan Y-nya 0. Berarti yaudah X-nya sama dengan 1. Berarti kita ketemu di sini. Y-nya itu 1. X-nya itu, maaf. Y-nya itu negatif 1, X-nya itu 1. Kita beda warna aja biar nggak muncul. X-nya 1. Sini. Y-nya negatif 1. Y-nya negatif, sini negatif. Nah, ya ini kita tarik garisnya. Kan bisa memanjang. Habis itu, ini kan buat yang negatif Y. X negatif Y sampai dengan 1. Habis itu kita cari titik potongnya. Nih ya, titik potongnya ini nih. Ini kurang pas, harusnya di sini ya gambarnya agak turun. Harus titik potongnya di sini nih. Hijaunya itu kurang kayak gambarnya. Kurang itu ya. Jadi harus udah nggak usah dihapus. Ini gambar harus lurus ya. Pokoknya kalau gambarnya harus ini harus lurus ya. Di sini nih. Titik potongnya itu ini kan X-nya berarti di sini. X-nya itu 3, Y-nya di sini 2. Berarti ketemulah himpunan penyelesaiannya itu di titik potongnya. HP-nya sama dengan 3,2.
Mau pakai metode grafik, mau pakai metode substitusi ataupun eliminasi, hasilnya bakal tetap sama. 3,2 ini. Ini kan soalnya sama kan. Hasilnya ini juga 3,2, ini 3,2 juga nih. Jadi mau pakai metode apapun juga hasilnya bakal sama. Oke, mungkin itu sekian mengenai penjelasan penyelesaian persamaan linear dua variabel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa mudah dipahami.